Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian berdoa, jaga kesehatan di rumah dan selalu semangat untuk belajar. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang indahnya kebersamaan, yaitu pembelajaran yang kedua, yaitu tentang tarian daerah. Tarian daerah adalah sebuah tata cara menari atau menyelenggarakan tarian yang dilakukan oleh sebuah komunitas etnik secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Menari adalah sebuah ungkapan gerak emosional dengan pola gerak tubuh yang ekspresif dan komunikatif, yang mana tarian daerah ini tiap daerah tentunya berbeda-beda. Guru contohkan di sini adalah tarian Bungong Jumpa. Tarian Bungong Jumpa merupakan salah satu lagu yang paling terkenal di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Bungong Jumpa merupakan nama sebuah bunga yang terdapat di Aceh. Bungong Jumpa bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, bunga cempaka merupakan salah satu lambang Aceh. Konon, Jumpa berasal dari kata sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di Nusantara. Kerajaan Jumpa, lagu Bungong Jumpa sendiri ditulis oleh Ibrahim Abdullah berdasarkan ikhtisar raja dari kerajaan Jumpa yang ditulis dalam bentuk hikayat. Anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut gerakan tarian Bungong Jumpa bisa kalian lakukan dan lihat gambar, dan juga nanti Bu Guru sediakan videonya. Anak-anak bisa menirukan di rumah. Gerakan yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan kedua kaki ke kanan 2 kali. Yang kedua, kedua tangan ke atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kaki ke kiri 2 kali. Gerakan yang kedua adalah kedua tangan memegang bahu, kemudian tangan ditarik ke depan, tangan lurus, ibu jari ditekuk, jari tangan yang lain berdiri. Kaki maju ke depan bergantian kanan dan kiri. Menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, kedua kaki rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali. Kemudian gerakan selanjutnya, kedua telapak tangan saling berhadapan, di balik kanan dan kaki bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Dalam tarian Bungong Jumpa ini ada gerakan berdiri dan ada gerakan duduk. Sekarang yang gerakan duduk, tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di bahu kanan. Ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian. Yang ini gerakan tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Lalu tangan kiri berdiri, tangan kanan memegang siku. Setelah itu bertepuk tangan kedua kali 2 kali. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk tangan ke tengah, tepuk ke atas. Tepukan ke tengah, ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas dengan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, lakukan secara bergantian. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat gerakan di video ini
dan anak-anak bisa melakukan gerakannya di rumah. Diulang-ulang supaya gerakan antara satu dengan gerakan lain bisa menjadi sebuah tarian. Untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang keberagaman di sekitar. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau. Sekitar lebih dari 700 bahasa yang dituturkan masyarakat di Indonesia. Terdapat kurang lebih dari 300 kelompok suku dan bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman di Indonesia sangat beragam sekali. Salah satunya keberagaman suku bangsa, yang mana keberagaman suku bangsa ini menjadi kekuatan membangun bangsa. Keberagaman budaya. Budaya-budaya yang ada di Indonesia di tiap-tiap daerah itu sangat bervariasi, dari bahasa, kesenian, pakaian, upacara adat, dan lain-lain. Nah, keberagaman ini merupakan sumber budaya nasional Indonesia. Yang selanjutnya, keberagaman agama, yang mana agama-agama di Indonesia sangat beragam. Masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun beda agama. Nah, di manakah
kamu tinggal dan berasal dari suku apakah kamu? Nah, anak-anak bisa mengetahuinya, bisa nanya ke orang tua atau orang-orang yang berada di sekitarnya. 10 suku bangsa yang memiliki anggota terbanyak yang ada di Indonesia. Contohnya suku Jawa, Batak, Dayak, Asmat, Minahasa, suku Melayu, Sunda, Madura, Betawi, Bugis, dan banyak lagi yang lain. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat dan budaya yang berbeda. Adat dan budaya menjadi kekayaan budaya bangsa. Selain bahasa dan seni, banyak ragam adat dan budaya Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Seperti di tempat kalian, itu pasti berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lain. Kalian bisa menanyakan sejarah-sejarah di daerah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya perbedaan membutuhkan toleransi, dan toleransi membawa kedamaian. Toleransi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku toleransi beragama. Menghormati agama yang dianut orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap keyakinan dan agama yang berbeda. Yang keempat, menjalankan ajaran agama yang baik. Agama-agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Ada Buddha, Hindu, ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, yang kelima ada Konghucu. Dari keberagaman agama ini, kita dengan sikap toleransi pasti akan menjadi persatuan dan kesatuan Indonesia yang utuh. Selain agama, ada keanekaragaman makanan daerah. Keberagaman bangsa merupakan anugerah yang tak terkira yang patut kita syukuri. Selain adat dan budaya, makanan pun menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Contohnya kuliner Nusantara, rujak cingur, ketoprak, otak-otak, rendang, dan lain-lain yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi perekonomian yang dapat menimbulkan kesuksesan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia? Pasti banyak kan? Nah, dengan keberagaman di Indonesia ini, kalian harus bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita saling menghargai demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetap semangat belajar, dan jaga kesehatan di rumah. Nah, Ustazah cukupkan sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.